12 kontrakan di permukiman padat penduduk Klender, Jakarta ludes terbakar. Seorang penumpang meninggal dunia di halte Transjakarta Selipi, Tanah Abang, Jakarta. Kementerian Agama menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Jumat 31 Juli mendatang. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kini fokus dalam uji klinis dan distribusi vaksin COVID-19 yang telah tiba di tanah air. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, 12 kontrakan di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Jakarta sore tadi terbakar. Akibatnya puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha memadamkan api yang menghanguskan 12 kontrakan di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kapitan Klender Durensawit, Jakarta Timur, Selasa sore. Sempitnya akses masuk ke lokasi sempat menghambat pemadaman. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Menurut petugas, api tiba-tiba membesar dari bagian dalam salah satu kontrakan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. 5 kontrakan yang pertama, tapi untuk asal muasalnya juga kita warga tidak tahu karena api diketahui sudah membesar di atas atap 5 kontrakan yang terbakar. Guna memadamkan api, 12 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi. Sementara puluhan warga yang kehilangan tempat tinggal telah diungsikan ke rumah tetangga maupun masjid terdekat. Kini, kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pingsan saat berada di bus Transjakarta, seorang penumpang akhirnya meninggal dunia secara mendadak di halte Selipi, Tanah Abang, Jakarta. Proses evakuasi korban pun dilakukan sesuai standar protokol kesehatan. Seorang wanita yang merupakan putri korban tidak kuasa menahan tangis melihat sang ayah sudah tidak bernyawa di halte bus Transjakarta, Koridor 9 Selipi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang ayah yang sudah paruh baya menumpang bus Transjakarta bersama anak dan menantunya mendadak pingsan saat masih berada di dalam bus. Ketika bus sampai di halte Selipi, korban pun digotong keluar bus. Namun, upaya menyadarkan korban tidak membuahkan hasil, hingga korban akhirnya diketahui meninggal dunia. Untuk pemeriksaan sementara dari tim dokter memang dinyatakan sakit. Untuk kepastian lebih lanjut sakitnya apa nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Lantaran khawatir terpapar COVID-19, penanganan jasad korban dilakukan petugas medis sesuai standar protokol kesehatan lengkap dengan APD. Guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban, jasad warga Petamburan berusia 65 tahun ini selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RCM. Sementara pihak Transjakarta langsung menarik pulang bus yang sempat ditumpangi penumpang tersebut ke pangkalan. Bus segera dilakukan sterilisasi dengan disinfektan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara mencoba menghindar saat razia di jalur Transjakarta Simpang 5 Senen, Jakarta. Tak sedikit pengendara yang protes saat akan ditilang petugas. Pengendara bajai dan roda 4 yang melintas di jalur Transjakarta Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat ini memundurkan kendaraannya untuk menghindari razia petugas. Namun padatnya volume lalu lintas membuat mereka tak berkutik. Salah satu pengendara mobil bahkan memprotes petugas Satlantas Polsek Senen karena ditilang. Ini biasanya jalur apa, Pak? Biasanya jalur apa ini? Jalur busway kan, Pak? Bukan, kan karena kita kan kepotong. Iya, biasanya jalur apa ini? Selain roda 4 dan bajai, polisi juga menilang sejumlah ojek online yang kedapatan masuk ke jalur Transjakarta. Hari ini untuk Simpang 5 sosialisasi
penertiban jalur busway, termasuk pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm yang tidak standar, tidak sesuai dengan SNI. Nah, kemudian juga ada yang lawan arus, juga ditindak. Sosialisasi ini dilakukan jelang pelaksanaan operasi Patuh Jaya 2020 pada 23 Juli mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap menaati peraturan lalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan yang dimiliki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemuda yang ditemukan tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu pagi, merupakan seorang pelajar sekolah menengah kejuruan. Korban tewas diduga akibat bentrok antara geng motor dengan warga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Richard Kesuma tiba di rumah duka di Jalan Pasar Melintang, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Richard diduga merupakan korban bentrokan antara geng motor dengan warga yang jenazahnya ditemukan di Jalan Perhubungan Desa Laudendang, Kecamatan Percut Seituan pada Minggu pagi. Menurut ayah korban Riyandi Puja Kesuma, jasad anaknya baru diketahui setelah ia melihat foto anaknya viral di media sosial. Setelah yakin jasad itu adalah anaknya, Riyandi kemudian mendatangi Mapolsek Percut Seituan untuk membuat laporan. Ia berharap polisi segera menangkap pembunuh anaknya. Awalnya dari Facebook yang viral itu, ada sosok mayat penemuan katanya kan, Mr. X dibilang. Cuma saya teliti foto itu, saya yakin itu anak saya. Setelah saya cek ke Polsek Percut Seituan, subuh itu rupanya udah diantar jenazahnya ke rumah sakit Brimob. Ini saya serahkan semua kepada pihak kepolisian untuk benar-benar atau sungguh-sungguh untuk menangani pembunuhan anak saya ini. Hingga kini pihak kepolisian sektor Percut Seituan masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku penganiayaan. Saat ini yang setelah kita lakukan adalah pemeriksaan saksi-saksi ya. LP sudah kita terima dari orang tua korban, telah diketahui korban siapa. Warga Desa Tanjung Selamat. Kemudian saat ini sudah pemeriksaan saksi-saksi ya Mas, kita lakukan penyelidikan ya. Usai dimandikan dan disolatkan, jenazah korban dimakamkan di TPU Muslim Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sebuah truk terbakar setelah tak kuat menanjak dan menabrak tiang listrik di Kendal, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk tewas karena tersengat listrik. Truk barang terbakar di jalan alternatif Desa Puju Tersono, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan dipicu karena truk tidak mampu menanjak lalu mundur dan menghantam tiang listrik. Awalnya supir berhasil menyelamatkan diri, namun saat hendak menolong rekannya, ia tersengat aliran listrik dari tiang yang ia tabrak. Sopir dan kernet truk pun tewas. Dia nanjak nggak kuat, terus mundur kena tiang listrik, terus kabelnya ke bodi mobilnya langsung terbakar. Ada korban nggak Mas? Korbannya sekarang 2, yang 1 selamat. 2 itu meninggal ya Mas? Meninggal di tempat. Kenapa? Satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Truk ini bermuatan makanan ringan. 2 korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, sementara seorang rekannya yang terluka dirawat di Puskesmas Tersono. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Menolak didata, seorang pria di desa Hili Hawaii, Nias, Sumatera Utara mengusir petugas pemutakhiran data pemilik KPUD Kabupaten Nias. Pria ini menuding petugas tersebut menjual data warga untuk diberikan ke calon tertentu. Cari makan di desa Hili, masyarakat tidak tahu apa-apa. Lo masih mila data ini? Lo masih naga. Lah oke. Saya suka hakim. Mau siapa yang kami pilih? Lala, oke.
Seorang warga mengusir petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP di Desa Hilihawai, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Pria ini mengamuk dan menuding petugas dari KPU Nias ini hanya akan menjual data warga dan kemudian memaksa untuk memilih calon tertentu. Salah satu petugas bahkan sempat ditampar oleh pria ini saat berusaha menenangkan dan menjelaskan tujuan dari pengambilan data warga. Ketua KPU Kabupaten Nias mengatakan insiden yang viral di media sosial ini hanyalah kesalahpahaman dan telah selesai secara kekeluargaan. Dan itu kesalahpahaman saja antara penyelenggara kita PPDP di tingkat desa dengan masyarakat setempat. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini banyak data-data yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dikiranya penyelenggara kita begitu juga. Setelah diberi penjelasan, pria mengamuk akhirnya bersedia didata untuk keperluan pemutakhiran data pemilih yang kini tengah dilakukan oleh KPU. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. 4 pekerja bangunan di Semarang, Jawa Tengah tewas tertimpa tembok pembatas yang roboh. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam usai jeda berikut.